Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan subuh kali ini kembali kita bisa berkumpul bermuajahah dalam rangka mencari ridha serta maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara cara untuk mendapatkan ridha dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kita mengisi waktu yang Allah berikan kepada kita dengan bertolabul ilmi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kelancaran, kemudian keberkahan dalam menjalani kehidupan dunia ini dan juga nanti di akhirat kelak. Tak lupa salawat serta salam semoga terus tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang mengemban risalah ilahiyah ini, menyampaikannya kepada umat manusia sampai kepada kita semua. Para hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan tafsir Ibnu Katsir masuk di surat Al-Alaq atau surat Iqra. Seperti biasa kita baca dulu beberapa ayatnya yang akan kita bahas sebelum nanti kita mengkaji tafsir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Surat Al-Alaq yang barusan kita baca, Ibnu Katsir mengatakan wahiya awwalu syai'in nazala minal Qur'an. Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 adalah wahyu yang pertama kali turun berupa Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka secara hitungan turun yang pertama, maka yang pertama itu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Tetapi secara tartib susunan surat yang pertama surat Al-Fatihah. Dan itu merupakan taufiqi, ya.
langsung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menginstruksikan untuk menyimpan surat-surat pada tempatnya. Kemudian Ibnu Katsir menukil riwayat dari Imam Bukhari, Imam Muslim, dan juga Imam Ahmad terkait surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 ini. Hadisnya diterima dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Beliau menuturkan, awwalu ma budi'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam minal wahyi ar-ru'ya as-sadiqah fin naum. Bahwa yang pertama kali kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berupa wahyu, ada tanda-tanda sebelumnya. Apa? Ar-ru'ya as-sadiqah, mimpi yang benar di dalam tidurnya. Apa yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mimpikan di dalam tidurnya itu menjadi kebenaran, menjadi nyata. Kalau kita, apa yang dimimpikan jadi benar, Pak? Jadi benar, Pak? Mimpi apa, Pak? Mimpi apa, Pak? Mimpi. Oh, mimpi punya istri lagi, benar kan? Cita-cita. Cita-cita. Mimpi tidur di hotel bintang 10. Hebat gak, Pak? Hotelnya bisa sampai bintang 7 kan gitu. Mimpi jadi orang kaya. Pas bangun di sini, masih di sini ternyata ya, bukan di hotel. Ada mimpi yang benar, Pak, yang bisa jadi kita semua pernah mengalami, Pak. Mimpi apa? Mimpi ngobrol ya. Ketika waktu kecil kan ya. Perasaan udah bangun kan gitu, ke WC, pipis di WC, ternyata benar pipisnya, Pak. Cuma bukan di WC, di kasur kan gitu. Ini ketika waktu kecil. Fakana la yara ru'yan illa ja'at mithla falaqi subhi. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah beliau bermimpi dalam mimpinya itu, beliau melihat mimpinya itu seperti halnya cahaya subuh, begitu jelas. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bermimpi seperti itu, tsumma hubbiba ilaihi al-khala. Nabi kemudian suka menyendiri, mengasingkan diri dari kaumnya. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengasingkan dirinya, menyendiri? Fakana ya'ti al-hira, fakana ya'ti hira. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke gua Hira. Kalau dapat kesempatan ibadah haji ataupun umroh ya, mengunjungi gua Hira. Kalaupun belum sempat, Pak, lihat Google, Pak. Lihat Google, lihat YouTube, ada itu ya, gua Hira. Kalau dilihat ya, guanya tidak terlalu besar juga ya, kecil ya, sempit juga ya. Dan Rasul itu di situ ya, untuk menyendiri al-khala ya, menyendiri dari kaumnya, naik ke gua Hira. Untuk apa? Fayatahannatsu fihi, untuk bertahannuts di gua Hira. Apa itu tahannus? Bertapa bukan. Tahanus itu bukan bertapa, tetapi wa huwa at-ta'abbud. Bertahanus itu beribadah. Wa at-ta'abbud al-layali zawatul adad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beberapa hari, berapa malam itu menyendiri di gua Hira.
Wa yatazawwadu lidzalika thumma yarji'u ila Khadijah fatuzawwidu limithliha. Sampai pada akhirnya bekalnya habis. Nabi manusia Pak, perlu makan, perlu minum. Bekalnya habis bagaimana? Turun dulu pulang kepada Khadijah istri beliau untuk menyiapkan bekal kembali. Dan ibunda Khadijah kemudian memberikan bekal, menyiapkan bekal untuk dibawa Rasulullah SAW ke Gua Hiro. Hatta faja'ahul haqq, sampai datanglah kebenaran kepada Rasulullah SAW. Sampai datang kebenaran ini maksudnya apa? Sampai datang malaikat Jibril untuk membawa wahyu. Kalau bahasa kita mungkin itu jadi SK, ya, surat keputusan diangkat menjadi Rasul. Wa huwa fi ghari Hira, dan Rasul ketika itu berada di Gua Hiro, bukan berada di rumah. Beberapa hari naik ke Gua Hiro, berapa hari berapa malam di Gua Hiro, sampai bekalnya habis, turun lagi, bawa bekal lagi, naik lagi, turun lagi, bawa bekal lagi, naik lagi, sampai datang malaikat Jibril untuk membawa wahyu, yang dimana wahyu itu adalah al-haq, ya, benar. Faja'ul malaku fihi, maka datang malaikat, yang dimaksud di sini malaikat Jibril, kepada Nabi Muhammad SAW di Gua Hiro. Faqala, maka malaikat Jibril mengatakan, Iqra, bacalah. Kira-kira gimana Pak? Sedang menyendiri di Gua Hiro di waktu malam hari, ya, gelap, gak ada listrik Pak, ya, belum ada listrik, gelap. Ujung-ujung ada yang mengatakan Iqra, gimana Pak? Lari. Hari kagetkan gitu. Nah, kalau kita coba bagaimana perasaan psikologi Nabi Muhammad SAW ketika sedang menyepi, sepi kan gitu. Ujung-ujung ada yang berkata, Iqra, bacalah. Kaget kan minimal tuh. Kaget. Maka Nabi SAW kemudian menjawab, ma ana biqari, saya nggak bisa baca. Apa yang terjadi? Kemudian Rasul menuturkan, fa'akhadani wa ghattani hatta balagha minni al-jubdu. Maka dia mendekapku dengan kencang, mendekap dengan keras sampai Nabi kelelahan, didekapnya. Tsumma arsalani, setelah merasakan lelah, merasakan nggak enak itu didekap dengan kencangnya, maka malaikat Jibril pun melepaskanku. Faqala, kemudian malaikat Jibril mengatakan, Iqra, bacalah. Untuk yang kedua kalinya, faqultu ma ana biqari, maka saya katakan saya tidak bisa baca. Apa yang mesti dibaca? Saya nggak bisa baca. Faqatta afania, didekap yang kedua, sampai didekap yang ketiga kali sama, didekap dengan kencang, disuruh baca Iqra. Kemudian Rasul menjawab, ma'ana biqari, saya tidak bisa membaca. Barulah kemudian malaikat Jibril menurunkan wahyunya kepada Rasulullah SAW, membacakan surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Nabi hafal apa? Hafal tidak? Nabi hafal? Ya langsung hafal. Nabi langsung
hafal surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Tahu dari mana? Tahu dari mana Nabi hafal? Ini sampai ke kita ya. Kemudian kalau dilihat dari orang Arab dulu, bahkan sampai sekarang itu hafalannya kuat-kuat ya. Kalau disuruh lomba ngapalin satu orang Arab, satu orang Indonesia, cepetan mana Pak? Secara umum cepetan orang Arab ya. Sampai dulu Ustadz saya dia cerita ada temannya itu ngafalin surat ataupun murojaah dari tempat kosan sampai ke kampusnya itu bisa murojaah 1 juz. Murojaah 1 juz itu berapa menit ya? Beres. Saking kuatnya hafalan orang-orang Arab. Itu luar biasa. Nabi hafal karena emang situasi kondisi pada waktu itu lebih mengandalkan hafalan ya. Nah, faqala Nabi SAW menuturkan faraja'a biha tarjufu bawadirahu hatta dakhala ala Khadijah ya. Nabi pulang ke rumah Khadijah dengan membawa oleh-oleh ya. Surat Al-Alaq 1 sampai 5 masih dalam keadaan apa? Dalam keadaan gemeteran, masih dalam keadaan gemeteran dengan kejadian semalam didatangin oleh malaikat Jibril. Datang ke bunda Khadijah, kemudian Nabi berkata, zammiluni, selimutilah aku. Nah, fazammaluhu hatta dhahaba anhu raw'an. Maka oleh ibunda Khadijah Rasulullah SAW diselimuti sampai rasa takutnya hilang ya. Ini luar biasa ya. Istri yang solehah ya. Istri yang solehah, suami pulang minta apa dituruti, bukan ngomel dulu kan ya. Pulang ke rumah telat 10 menit, kemana dulu kan itu? Mah mau kopi, diinterogasinya dulu kan 10 menit 1 jam. Itu istri yang solehah bagaimana? Nyiapin dulu kebutuhan suami. Mah mau kopi. Istri yang solehah bagaimana? Siapa? Dibuatin tuh kopinya, kemudian diberikan kepada suami. Ada istri yang salahah gitu ya. Salahah. Disuruh bikin kopi bagaimana? Buat aja sendiri. Tuh kaki masih ada ya. Tangan masih ada, kopinya di sono tuh, bulannya kalau nggak ada beli dulu ke warung. Itu istri salahah. Bagaimana ibunda Khadijah? Ya, luar biasa, diselimuti dulu, kemudian tidak ditanya-tanya dulu, dibiarkan dulu supaya tenang dulu. Ya. Nah baru setelah tenang, ya, Nabi pun curhat sendiri, ya. Curhat kepada ibunda Khadijah. Faqala ya Khadijah, wahai istriku Khadijah, mali, ada apa denganku? Fa'akhbarahal khabar, kemudian Rasul pun mengabarkan, menceritakan apa yang terjadi di Gua Hira kepada ibunda Khadijah. Nabi kemudian mengatakan, qad khasyitu alayya, saya takut terhadap diriku, takut kenapa-napa. Tiba-tiba ujung-ujung ya, ada yang mendatangi Nabi, mendekat Nabi, kemudian membacakan surat Al-Alaq 1 sampai 5. Saya khawatir terhadap diriku, khawatir kenapa-kenapa. Nah, kemudian tampillah sosok ibunda Khadijah ya, memberikan motivasi, memberikan penguatan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqalat lahu, kemudian ibunda Khadijah berkata kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kalla, jangan begitu, jangan merasa khawatir, merasa takut terhadap diri. Kemudian ibunda Khadijah mengatakan, abshir, bergembiralah engkau wahai suamiku. Fa wallahi, demi Allah, la yukhzi
yukhzikallahu abadan. Allah tidak akan menghinakanmu untuk selama-lamanya. Itu seorang istri menguatkan suami tuh ketika suaminya ngedon. Ada istri yang solehah, ada istri yang salah istri. Suami datang curhat, mah aduh ini pekerjaan dagang gak laku nih hari ini, kurang laku, sepi. Bagaimana istrinya? Dagang yang begitu sih kan itu ya. Coba dagangnya bukan dagang begitu, dagangnya ini gitu ya. Dagangnya jangan disorong sambil ngomel kan gitu ya. Nyalahin cara dagangnya, nyalahin di mana tempat mangkalnya pada sudah ramai. Itu berikan motivasi, bagaimana ya, gak apa-apa lah hari ini sepi, mudah-mudahan besok laris lagi kan itu. Karena ini resepnya udah bagus, enak kok makanannya kan itu ya. Itu diberikan motivasi oleh Ibunda Aisyah, la yukhzikallahu abadan. Allah tidak akan menghinakanmu selama-lamanya. Dalilnya apa? Buktinya apa? Argumentasinya apa? Bukan hanya sebatas omong doang. Kemudian diberikan bukti oleh Ibunda Aisyah, innaka latasilur rahim. Sesungguhnya engkau wahai suamiku orang yang senantiasa menyambungkan tali silaturahim. Silaturahim itu apa? Silaturahim apa? Silah itu menyambungkan, ar-rahim kasih sayang. Itu silaturahim. Tetangga ngasih tahu, kisah kita ngasih tempe gitu ya. Silaturahim bukan kan? Itu hal yang biasa ya. Bagian dari silaturahim. Tetangga ngasih pete, kita ngasih jengkol kan gitu. Itu bagian kecil dari silaturahim. Yang paling puncak-puncak silaturahim apa? Menyambungkan kasih sayang kepada orang yang memutuskannya, yaitu silaturahim itu. Laisal wasilu bil mukafi. Bukanlah orang yang silaturahim itu saling memberi balasan. Walakin wasil alladzi quti'a rahimuhu wa sallahu. Apabila diputuskan kasih sayangnya, hubungannya, kemudian dicoba berusaha untuk menyambungkan kasih sayang tersebut. Nah, itu silaturahim puncaknya. Kalau tadi ya bagian kecil dari silaturahim. Nah, punya tetangga pelit, bagaimana? Pelitin lagi atau gimana, Pak? Di silaturahim. Nah, silaturahim bagaimana, Pak? Tetangga pelit tetap kita ngasih tuh kan itu. Itu silaturahim. Tetangga jahat kita mah nggak jahat, tetap aja berbuat baik. Nah, itu silaturahim tuh tingkat tinggi. Orang berbuat jahat kepada kita berbuat baik kepada dia. Nah, kemudian watas dukul hadis. Engkau kalau berbicara pasti benar, pasti jujur, gak pernah berdusta, gak pernah berbohong. Maka Rasulullah SAW diberikan habis. Wa tasduqul hadis. Rasulullah SAW berbicara dengan jujur, berbicara dengan benar. Maka Nabi sebelum diangkat menjadi Nabi dan juga Rasul sudah diberikan gelar apa? As-sadiqul amin. Orang yang benar, orang yang jujur, lagi terpercaya. Gak pernah Nabi bohong, gak pernah Nabi ingkar janji. Itu bukti bahwa Allah tidak akan pernah
menghinakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena kebaikannya. Wa tahmilul kalla, engkau pun suka menanggung beban orang yang membutuhkan. Nabi suka membantu, tuh akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa tuqri ad-dhaif, membantu menolong orang yang lemah. Wa tu'inu ala nawaibil haq, menolong membantu orang yang terkena musibah. Nah, ini akhlak-akhlak yang luar biasa ada dalam diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau menjadi Nabi dan juga Rasul. Sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan akhlakul karimahnya, akhlak yang baik. Dan akhlak yang baik itulah yang menjadi modal berharga nanti untuk berdakwah, menyampaikan wahyu. Maka dalam berdakwah kemudian yang paling penting dan juga paling mengena kepada mad'um adalah dakwah dengan hal, dengan perbuatan. Maka ada ungkapan lisanul hal aqsahu min lisanil maqal, bahwa lisan di sini maksudnya lisanul hal apa? Perbuatan itu lebih fasih, lebih akan mengena, lebih akan berdampak, lebih mendapatkan perhatian daripada hanya sebatas ucapan. Nah, itu dalam dakwah akan lebih membekas. Seorang bapak kepada anaknya dakwah, nak sholat ke masjid, sana nak sholat ke masjid. Itu dakwah bukan Pak? Dakwah bukan? Dakwah. Ngajak, perintahin anak sholat ke masjid, anak laki-laki, nak sholat ke masjid sana. Bapaknya asik nonton timnas kan gitu ya. Bagaimana kata anaknya kan? Bapaknya nggak ke masjid kan gitu ya. Nah, itu bisa jadi senjata makan tuan. Tetapi kalau satu saja nak sholat ke masjid yuk bareng dengan bapaknya contohin bareng, itu akan lebih mengena, akan lebih membekas terhadap seorang anak daripada hanya sebatas kata-kata. Nah, lisanul hal absahu min lisanil maqal. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah disiapkan oleh Allah dengan segala macam akhlakul karimah sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Maka orang yang waras, orang yang pikirannya jernih, hatinya lapang terbuka, ketika Nabi mendakwahkan Islam, bagaimana? Akan mudah untuk menerimanya. Ibunda Khadijah yang hidup berumah tangga dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, katakanlah Nabi menikah dengan Ibunda Khadijah 25 tahun, kemudian turun wahyu 40 tahun. Berapa tahun tuh? 15 tahun bersama Rasul. Ketika diajak masuk Islam, ya langsung menyambut masuk Islam, tidak menolak. Abu Bakar yang sahabat Nabi, itu soulmate-nya Nabi sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul, itu Abu Bakar tahu bagaimana karakteristik Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika diajak masuk Islam tanpa basa-basi, GPL, gak pakai lama, langsung menyeru sambutan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari mana? Karena akhlaknya yang luar biasa mulianya, sehingga gampang untuk diajaknya. Tsumma intalaqat bihi Khadijah hatta atat bihi Waraqah bin Nawfal bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay. Kemudian Ibunda Khadijah radhiyallahu anha membawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mendatangi seseorang yang bernama Waraqah bin Nawfal bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay. Siapa Waraqah bin Nawfal? Wa huwa ibnu ammi Khadijah,
Waraqah bin Nawfal ini adalah anak paman dari Khadijah. Berarti apa nih Pak? Termasuk ya, pendetanya ya. Kalau kita ulamanya ya, ulama Nasraninya ya. Dia menguasai kitab Injilnya ya. Kitab Injilnya dengan bahasa Ibraninya dikuasai, bahasa Arabnya dia bisa. Wa kana syaikhan kabiran qad amiya. Waraqah bin Nawfal sudah dalam keadaan tua ya, sudah usianya tua, lanjut ya, usia tua. Bahkan Waraqah bin Nawfal matanya sudah dalam keadaan buta ya, tidak bisa melihat. Faqalat Khadijah, maka Khadijah kemudian berkata kepada Waraqah ibnu Nawfal, ya ibna ammi, wahai anak pamanku, isma min ibni akhi, coba dengarkan ya, dari anak saudaramu ini nih, dia mau curhat, dengerin apa yang akan diceritakan. Faqala Waraqah ibnu akhi ma tara, wahai anak saudaraku, apa yang kamu lihat? Apa yang kamu lihat? Fa'akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maro'ah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, menceritakan kepada Waraqah bin Nawfal apa yang terjadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira. Maka Waraqah bin Nawfal kemudian mengatakan kesimpulannya, hada namus alladhi anzala ala Musa. Oh, ini adalah namus yang datang kepada Nabi Musa. Ya, namus ini bahasa Ibraninya ya, namus sama dengan malaikat Jibril. Oh, itu malaikat Jibril yang datang kepada Nabi Musa. Kemudian Waraqah bin Nawfal mengatakan, laitani fiha jad'an aqulu hayyan hina yukhrijuka qaumuk. Seandainya saya masih dalam keadaan masih muda, kemudian aku pun masih hidup ketika kaummu mengusirmu. Nabi kaget. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah mereka akan mengusir saya? Masa iya sih? Gitu. Orang kafir Quraisy, mereka baik kepada Rasul, Rasul dihormati, Rasul dimuliakan oleh orang-orang Quraisy. Termasuk ketika proses peletakan kembali batu Hajarul Aswad, dengan senang hati itu mereka menerima keputusan bahwa Nabi yang mengangkat Hajarul Aswad, walaupun nanti Nabi meminta setiap kabilah untuk memegang setiap ujung kainnya Hajarul Aswad disimpan di atas kainnya. Mereka puas dengan keputusan Nabi, mereka senang, mereka gembira. Suka orang-orang Quraisy kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga pertanyaan, apakah mungkin mereka mengusir saya? Bapak punya anak yang soleh, punya anak yang berbakti, punya anak yang lemah lembut, sopan, santun, suka bantu. Masa iya Bapak tega musirnya Pak? Kan gitu kan itu. Maka Nabi pun bertanya kepada Waraqah bin Nawfal, apakah mereka akan mengusir saya? Maka kata Waraqah bin Nawfal, na'am, ya. Mereka akan mengusirmu. Waraqah bin Nawfal kemudian mengatakan, lam ya'ti rajulun qattu bima ji'ta bihi illa umudiyah. Tidaklah seseorang yang datang dengan membawa yang sama sepertimu, datang membawa wahyu, kecuali orang itu pasti dimusuhi. Nabi Musa dimusuhi apa? Asalnya disayangi oleh Firaun kan? Disayangi sampai diurus, dibesarin oleh Firaun tuh. Ketika mendapatkan wahyu,
dimusuhi, bahkan dikejar-kejar mau dibunuh. Inilah dia, kecuali dia akan dimusuhi. Wa in yudrikni yaumuka ansurka nasran mu'azziran. Kalau seandainya harimu itu saya dapatkan, saya masih hidup, ya, ketika kaummu mengusirmu, saya akan menolongmu dengan pertolongan sekuat tenaga, sebisa mungkin saya akan menolongmu, kata Waraqah bin Nawfal. Kemudian setelah beberapa saat setelah itu, Waraqah bin Nawfal pun meninggal dunia. Nah, hadis ini dikeluarkan di dalam kitab Shahihain, kitab Bukhari dan juga kitab Imam Muslim, bahkan Imam Ahmad pun meriwayatkan hadis ini terkait dengan yang pertama kali wahyu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Adapun muqaddimah, permulaan pengantar wahyunya, Rasul suka bermimpi dengan mimpi yang benar. Kemudian Ibnu Katsir mengatakan fa awwalu syai'in nazala minal Qur'an hadhil ayat al-karimah al-mubarakah. Ditegaskan kembali oleh Ibnu Katsir bahwa ini ayat-ayat yang pertama kali turun dari Al-Quran, ayat-ayat yang mulia, ayat-ayat yang penuh dengan keberkahan. Wahunna awal rahmatin rahimahullahu biha al-ibad. Dengan ayat-ayat inilah pertama kali kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat yang luar biasa besarnya kepada hamba-hambanya. Nikmat apa? Nikmat diberikan Al-Quran. Maka salah satu kenikmatan itu adalah kenikmatan Allah menurunkan Al-Quran. Nah, pertanyaannya untuk kita, sudahkah kita merasakan nikmat ketika berinteraksi dengan Al-Quran? Terasa nggak nikmat ketika baca Al-Quran? Alhamdulillah nikmat. Saking nikmatnya sampai tidur ketika baca Quran. Karena godaannya luar biasa kan itu kalau baca Quran itu. Baru satu halaman sudah ngantuk, berat mata itu ya. Sampai pada akhirnya Al-Qurannya terbuka, matanya tutup. Ada HP banget, tengtong HP kan itu. WA ini ramai banget ini, dibuka WA-nya yang tadi ngantuk kok langsung segar lagi, ketawa-ketawa, senyum-senyum sendiri. Kalau baca WA agak ngantuk kan, kalau baca mushaf ngantuk. Sudahkah merasa nikmat ketika membaca Al-Quran? Sudahkah merasa nikmat ketika coba menghafalkan Al-Quran? Sudahkah nikmat ketika mengamalkan nilai-nilai Al-Quran? Ada seorang anak Pak, ya, diberikan tugas ngafalin Quran. Namanya ngafalin kan itu diulang-ulang terus ya. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Wa'budullaha wa bil walidaini wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Terus diulang-ulang pas ngafalin itu. Kemudian ibunya bilang, ya, "Nak, beliin ibu terasi ke warung." Anaknya gimana? Aduh mak, ngapain mah nyuruh beli terasi lagi ngapalin Quran? Domelin itu emaknya, gara-gara dia ngapalin Quran. Kenapa? Ya, anak ngapalin aja. Wabil walidaini ihsana, hanya sebatas hafalan. Ya. Apa yang seharusnya harus dituruti. Bil walidaini ihsana, berbuat baik kepada kedua orang tua, jangan dibentak kan itu. Maka ditingkatkan tuh ya sampai pada akhirnya Al-Quran bukan hanya sebatas yang dibaca,
bukan hanya sebatas yang dihafal, tetapi pada puncak-puncaknya Al-Quran menjadi pijakan untuk beramal. Wa awwalu ni'matin an'amallahu biha 'alaihim. Ini menjadi awal nikmat yang Allah berikan kenikmatan itu kepada hamba-hambanya. Maka kita berusaha menikmati sajian dari Allah Subhanahu wa taala berupa Al-Qur'an ini ya. Senang baca Quran, senang dengerin murotal Al-Quran, senang kita hafalin Quran, murojaah Quran kan gitu. Walaupun wajib apa hafal 30 juz, wajib kan? Hafal Quran wajib kan? Jadi yang wajibnya apa? Wajib hafalin Quran surat Al-Fatihah. Wajib ya. Kenapa? Karena surat Al-Fatihah menjadi rukun dalam sholat, wajib ya. Wa fiha at-tanbih ala ibtida'i khalqil insan min 'alaqah. Dan pada ayat itu juga ada perhatian sebagai bentuk perhatian awal permulaan penciptaan manusia dari 'alaqah, dari segumpal darah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, bacalah. Baca apa Pak? Baca apa nih Pak? Nabi disuruh baca apa nih? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang telah menciptakan. Baca apa? Bacalah Quran. Apa yang dibaca? Ya, bacalah Quran. Yang dibaca apa? Quran. Bacalah komik. Yang dibaca? Komik. Bacalah majalah. Yang dibaca? Majalah. Nah sekarang bacalah. Baca apa? Nah, maka maf'ul bihnya, objeknya tidak disebutkan ya. Baca apa? Al-Quran kan berturun kan? Ada nggak? Sebelum surat Al-Alaq ada Al-Quran. Baca apa? Baca, maka ini dalam bentuk umum, termasuk membaca situasi kondisi alam semesta. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut Rabbmu yang telah menciptakan. Kembali khalaq di sini menciptakan apa? Objeknya maf'ul bihnya tidak disebutkan. Maka ketika objeknya tidak disebutkan, maka kaidah tafsir mengatakan itu menunjukkan keumuman. Baca ya, melihat alam gunung ya, oh ini hasil ciptaan Allah. Melihat langit itu pun sama, membaca oh ini ciptaan Allah. Membaca apalagi termasuk membaca manusia itu sendiri. Khalaqal insana min 'alaq. Allah yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Itu harus menjadi bahan bacaan kita, bahan renungan kita, yang pada akhirnya bacaan tersebut harus disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sampai pada akhirnya membaca ini bagian dari apa Pak? Bagian dari belajar kan gitu. Bagian dari pembelajaran kita. Salah satu cara belajar apa? Ya baca gitu. Nah hasil bacanya, tujuannya harus ada goalnya. Main bola kan goalnya yang dituju. Nah, tolabul ilmi, cari ilmu, goalnya apa Pak? Apa Pak? Goalnya cari ilmu? Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah para ulama, orang-orang yang berilmu. Maka hasil bacaan kita, hasil tolabul ilmi kita itu dikatakan berhasil ketika bertambahnya rasa khasyah, bertambahnya rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu baru betul tolabul ilminya. Ketika hasil bacaan kita, hasil belajar kita
menambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menambah keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, itu ilmu yang bermanfaat, yang goalnya itu seperti itu. Khalaqal insana min 'alaq. Allah telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bahkan lebih daripada itu sebelumnya, kemudian ya Allah memberitahu kepada kita semua bahwa manusia itu dari apa? Air mani masuk ke ovum, ya, kemudian berubah menjadi segumpal darah, segumpal daging, kemudian dibungkus ada tulang, dibungkus daging sampai menjadi bentuk manusia. Dan itu adalah kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dengan ungkapan khalaq, manusia tidak akan ada yang bisa menciptakan manusia. Jangankan menciptakan manusia, menciptakan otak manusia, ada yang bisa? Nggak akan ada yang bisa menciptakan otak manusia. Iqra wa rabbuka akram. Bacalah dan Rabbmu yang maha mulia. Wa anna man Allah ta'ala anna 'allama al-insan ma lam ya'lam. Kemudian kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala alladzi 'allama bil qalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan dengan perantara qalam, dengan perantara pena. Ini pun salah satu di antara ikhtiar, ya. Kemudian untuk thalabul ilmi apa? Menulis, ya. Menulis ilmu yang didapatkan. Ini merupakan salah satu juga isyarat bahwa Al-Quran itu harus ditulis, ya. Maka di awal-awal, ya, permulaan Islam bagaimana? Al-Quran ditulis di pelepah kurma, ya, di lempengan batu yang agak lunak, ya. Itu awal mula. Kemudian Al-Quran nanti dibukukan yang pada akhirnya sampai sempurna kayak hari ini, ya. Ada titiknya, ada barisnya, ada nomor ayatnya. Kalau dulu nggak ada, Pak. Ya. Pernah melihat tulisan asli Qurannya, Pak? Ya. Bismillah sangat cuma garis-garis doang, cuma garis-garis doang, nggak ada titik, nggak ada syakal, nggak ada baris. Kira-kira Pak, kalau hari ini tulisan Qurannya masih begitu, Pak, bisa baca Quran, Pak? Kalau Qurannya masih seperti itu, kira-kira gimana? Ya. Jangankan hanya garis-garis doang, Pak. Sudah ada titiknya, sudah ada harokat, masih ada yang belum bisa baca Quran. Itu kemudian para ulama yang mencurahkan segenap kemampuannya bagaimana supaya Al-Quran ini mudah untuk dibaca, mudah untuk dipelajari. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan manusia itu dengan mengajarkan manusia apa yang tidak dia ketahui, ya. Bahkan dengan ilmu juga Allah mengangkat derajat orang yang beriman. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan juga orang-orang yang berilmu dengan beberapa derajat. Allah memberikan fasilitasnya, Bang. Allah memberikan fasilitasnya untuk kita manusia belajar. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian tidak dalam keadaan mengetahui, tidak tahu apa-apa. Kemudian Allah berikan pendengaran, Allah berikan penglihatan, Allah berikan hati. Sebagai modal apa? Sebagai modal untuk bertolabul ilmi, mencari tahu. Fasyarrafahu wa karramahu bil ilmi. Maka Allah memuliakan manusia salah satu di antaranya karena ilmunya.
Wa huwa al-qadru alladhi imtaza bihi aqul bariyah Adam 'alal malaikah, dan dengan ilmu pula lah Allah Subhanahu wa taala memberikan spesial kemuliaan kepada siapa? Kepada Abu Basyariyah, kepada bapaknya manusia, yaitu Nabi Adam. Diberikan spesial, diberikan kelebihan sampai di atas malaikat. Buktinya apa? Buktinya Allah ajarkan kepada Nabi Adam nama-nama yang tidak diajarkan kepada malaikat. Sampai pada akhirnya malaikat disuruh sujud kepada Nabi Adam. Dengan apa? Karena ilmu yang Allah ajarkan kepada Nabi Adam. Wal ilmu taratan yakunu fil adhan. Terkadang ilmu itu hanya sampai di otak saja, ya. Wa taratan yakunu fil lisan. Ilmu ada di lisan, di ucapan. Wa taratan yakunu fil kitabah bil banan. Terkadang ilmu juga ada di tulisan lewat catatan tangan kita, ya. Termasuk ini kitab Ibnu Katsir, salah satu di antaranya hasil catatan penulisan Ibnu Katsir. Diniyun wa waqtiyun wa rasmiyun. Ada yang ilmu itu sifatnya ada di otak, ya. Kalau bahasa kita mah di luar kepala, ya. Kalau di luar kepala itu bisa lewat hafalan, ada juga di luar kepala, ya. Nyampainya. Ada yang dengan lafaz, ya, diucapkan bisa di orang tahu Pak di ilmu yang ngerti, tapi untuk ngucapin lagi karena nggak bisa, ya. Ngerti tapi susah untuk merakitnya tuh. Ada orang yang seperti itu. Ada juga orang yang dengan tulisannya. Kalau suruh ceramah, suruh kajian nggak bisa, ya. Kaku, ya, atau grogi. Kalau nulis, panjang lebar, bagus. Nah, maka itu bagian-bagian dari ilmu. Nah, dalam asar disebutkan qaidu al-ilma bil kitabah, ya, ikatlah ilmu dengan tulisan, ya. Qaidul ilma bil kitabah, ikatlah ilmu itu dengan tulisan, dan itu lebih kuat, ya, lebih kuat dalam hafalan. Ya, termasuk kita, ya, bagusnya kalau thalabul ilmi itu bawa catatan, ya, ditulis apa yang penting dicatat, nah itu yang akan lebih membekas, lebih kuat. Nah itu kalau isyarat dari Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Nah, kalau zaman dulu yang ditulis apa, Pak? Hanya Quran saja. Yang ditulis hanya Quran saja. Hadis enggak, Pak. Enggak ada instruksinya hadis untuk ditulis. Kenapa? Khawatir tercampur dengan Al-Quran. Walaupun ada, Pak, sahabat yang meminta keringanan kepada Nabi untuk menuliskan hadis. Ya, lebih dia meminta izin kepada Rasul dan diizinkan. Nah, itu merupakan isyarat juga bahwa hadis pun, ya, semestinya dituliskan. Namun untuk saat itu karena wahyu masih turun, satu khawatir tercampur dengan Al-Quran sehingga tidak ada instruksi, bahkan jangan ada larangan untuk menuliskan hadis, kan gitu. Nah, jangan terus berlanjut, kan itu. Ya khawatir kalau hanya mengandalkan hafalan saja, khawatir nanti hilang hadisnya, kan gitu. Maka ditulis juga hadis, ya, dengan beda ini Al-Quran ini hadis. Kenapa? Wahyunya sudah terputus, Al-Quran sudah dibukukan, sudah lengkap, ya. Kemudian hadis berikutnya mengikuti. Kemudian, ya, ada juga sebuah asar mengatakan man amila bima alima razaqahullahu ilma ma lam yakun ya'lam. Siapa saja yang mengamalkan dengan apa yang dia tahu, maka pada hakikatnya Allah sedang memberikan rizki kepada orang tersebut.
Maka rezeki itu bukan hanya masalah uang, bukan hanya masalah makan, minum, pakaian dan lain sebagainya. Ketika mampu mengamalkan ilmu itu merupakan rezeki dari Allah. Tahu sholat subuh wajib, tahu. Orang yang tidak sholat misalkan wajib, nggak tahu nggak kira-kira? Tahu, tapi tidak mengamalkan, berarti belum diberikan rezeki. Orang yang diberikan rezeki oleh Allah, salah satu di antaranya menurut riwayat ini adalah orang yang mengamalkan ilmunya. Bukankah kita senantiasa berdoa, bahkan Rasul pun berdoa di setiap paginya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Nah, termasuk kategori rizqan thayyiban apa Pak? Menurut versi riwayat ini mengamalkan ilmu yang kita tahu. Para hadirin rahimakumullah, mungkin ini saja yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa meningkatkan kualitas keilmuan kita, ya. Meningkatkan kualitas keilmuan kita, sehingga dalam pepatah bahasa Arab disebutkan al-ilmu nurun, ilmu itu cahaya, sehingga kita tahu mana jalan yang benar, mana jalan yang salah dengan cahaya yang Allah berikan. Wal jahlu dharun, dan bodoh itu bahaya. Jangan sampai jadi anekdot Pak. Al ilmu turun, bayaran naik, ya. Ilmunya turun, bayarannya naik, ya. Barangkali sekali lagi kita cukupkan sekian. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.